Cerita Kepala Intel Cakrabirawa cari Nasution usai penculikan. Harusnya ada di film G30 SPKI. Namun sayang, cerita ini tidak ada dalam film G30 SPKI tersebut. Cerita Kepala Intel Cakrabirawa mencari Nasution. Usai penculikan ini dikisahkan langsung oleh Jenderal Nasution, satu-satunya jenderal yang selamat dari upaya penculikan. Komplotan Gerakan 30 September pada dini hari, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Abdul Haris Nasution, jenderal TNI paling senior ketika itu. Ketika Jenderal Nasution sedang menjabat sebagai Menko Hankam, merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sang jenderal dikenal sebagai jenderal yang sangat anti-komunis. Dia pun jadi musuh nomor 1 Partai Komunis Indonesia, PKI. Tidak heran memang jika Nasution jadi musuhnya PKI, sebab ketika meletus peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Nasution yang ketika itu masih kolonel, adalah perwira yang merancang strategi operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Sejak saat itulah, dendam PKI kepada Nasution tumbuh. Namun upaya melenyapkan Nasution pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 gagal dilakukan. Sang jenderal berhasil selamat setelah dia melompat dari tembok di belakang rumahnya untuk kemudian bersembunyi di balik drum yang ada di pekarangan kedutaan Irak. Selamatnya Jenderal Nasution menjadi awal malapetaka bagi komplotan Gerakan 30 September. Sebab setelah itu Nasution dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan yang masih setia kepadanya sampai akhirnya bersama dengan Pangkostrat. Saat itu Majen Soeharto memukul balik Gerakan 30 September hingga kemudian Gerakan 30 September bisa dilibas dengan cepat. Mungkin jika saja Jenderal Nasution bisa diculik lalu dibunuh, mungkin cerita sejarah akan lain. Karena ketika itu, meski tak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, pengaruh Nasution di kalangan perwira TNI masih cukup kuat. Suaranya masih didengar. Nah, ternyata setelah Nasution selamat dari upaya penculikan, lalu dibawa ke tempat yang aman oleh Letkol Hidayat Wirasonjaya, anak buahnya di markas staf angkatan bersenjata komplotan. Gerakan 30 September masih berupaya mencarinya. Seperti diakui sendiri oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang juga Komandan Gerakan 30 September, yang memerintahkan agar Nasution dicari kembali. Bahkan, Kolonel Abdul Latif, yang juga pentolan penting dalam Gerakan 30 September, sampai mencari Nasution dari rumah sakit ke rumah sakit. Sayang, upaya itu gagal total. Semuanya dalam buku peristiwa 1. Oktober tahun 1965, kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sang jenderal menuturkan kesaksiannya tentang peristiwa kelam pada 1 Oktober tahun 1965 yang hampir merenggut nyawanya. Kata Nasution dalam kesaksiannya, ketika dia sedang bersembunyi di balik drum di pekarangan kedutaan Irak. Usai melompat dari pagar tembok, didengarnya bunyi peluit. Lalu, setelah itu, pasukan Cakrabirawa yang hendak menculiknya itu pergi ke truk-truk dan berangkat meninggalkan area rumahnya. Ternyata, pasukan Cakrabirawa itu pergi membawa salah satu ajudannya Letu Pierre Tendean. Yang disangkanya itu Nasution. Tidak lama setelah itu, ketika Nasution masih sembunyi, datang lagi 3 kali konvoi. Baru kemudian, setelah dia ada di tempat yang aman, diberi laporan bahwa yang konvoi datang itu adalah rombongan Jenderal Umar Wirahadi, Kusumah KKO dan si PM Guntur. Saya tak berani keluar dari tempat persembunyian. Saya tersebut juga orang-orang di rumah. Semua menjawab tidak tahu tentang saya karena curiga, kata Nasution. Baru sekitar jam 8:30 datang Letkol Hidayat Wirasonjaya. Nasution pun melihatnya dari tempat persembunyian hingga ia berani keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian saya diambil oleh Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya, Komandan Detasemen Markas Staf Angkatan Bersenjata dari tempat persembunyian saya, dan dengan melalui tembok, saya kembali ke rumah saya. Adalah kebetulan saya lihat dia dekat tembok, dan saya percaya ia mencari saya, lalu saya keluar, tutur Nasution, kemudian oleh Letkol Hidayat Wirasonjaya bersama dengan Mayor Sumargono, ajudannya dan iparnya Bob Sunario Gondokusumo. Kata Nasution, dia dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Dia dibawa keluar dari rumahnya di Jalan Teku Umar. Karena situasi masih mencekam, Nasution mengaku sampai ia sembunyi di lantai mobil. Selanjutnya, dia dibawa ke tempat yang lebih aman, yakni di sebuah rumah tak jauh dari kantor staf angkatan bersenjata. Terbukti, kata Nasution, situasi ketika itu belum aman, meski gerombolan penculik telah pergi. Sebab setelah itu,
kata Nasution. Masih ada upaya dari anggota Cakrabirawa yang datang kembali ke rumahnya, mencari dirinya. Adapun tindakan tersebut diambil karena dikhawatirkan masih adanya usaha-usaha untuk mengambil dan membunuh saya, terutama dengan adanya gejala-gejala dan usaha dari pihak pasukan Cakrabirawa yang mencurigakan itu, antara lain, seperti dilaporkan, kata Nasution. Masih menurut kesaksian Jenderal Nasution, setelah peristiwa penembakan, ternyata telah datang ke rumahnya seorang anggota Cakrabirawa dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Cakrabirawa dari kepolisian datang ke rumahnya, kata Nasution, menanyakan soal keselamatannya. Anggota Cakrabirawa itu datang dengan berpakaian lengkap dengan seragam Cakrabirawa. Tidak hanya anggota Cakrabirawa dari kepolisian yang datang ke rumahnya usai penculikan. Tidak beberapa lama setelah itu datang pula Letkol Ali Abram, Kepala Bagian Intelijen Cakrabirawa. Letkol Ali Abram, Kepala Intel Cakrabirawa itu, datang ke rumah. Nasution disertai beberapa anggotanya dengan berpakaian preman. Letkol Ali Abram ketika itu mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menanyakan di mana Jenderal Nasution berada dan bagaimana keselamatan jenderal senior itu. Setelah itu baru Nasution diberi laporan bahwa Jenderal Ahmad Yani telah diculik dan ditembak. Begitu pula beberapa jenderal lainnya juga laporan yang disampaikan. Jenderal Umar Wirahadi Kusumah bahwa dia melihat orang-orang berpakaian preman yang bersenjata dekat rumah Menko Hankam tersebut.